القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لرئيس الشيخ الحسن البصري وسلسلة الجنيد البغدادي وسلسلة عبد القادر الجيلاني وسلسلة محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج محمد كسب الأنور بن هجي إسماعيل وسجلنا العلمية الشيخ عبد القادر حسن سسم عبد القادر حاجي طبرا الشيخ الشعراني شيخنا حاجي حسين قدر وأبي وجل والشيخنا حاجي مشرواني عبدان وشيخنا حاجي مسمى موليا والشيخنا حاجي زين عبد الغني والشيخنا حسن خلف وإلى أرواح جميع شيخنا معلمنا أرواح ولنا وقرابتنا وذل الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم إيانا بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وطول العمر أن الله يمن علينا طول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ في القيامة وأن الله يدخلنا إياهم برحمة الجنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Sabilul Muhtadin juz kedua. Kalau sambungannya semalam halaman 237, yaitu Kitabus Sayd, perburuan dan sembelihan, berburu dan menyembelih. Kita terusakan dulu ke halaman 256. Ini binatang-binatang yang boleh dimakan lawan yang kada boleh dimakan. Akhirnya menyembelihnya berdudilah. Tahu dulu binatang apa yang disembelih. Kita baca At-Imah dulu. Insyaallah karena kita boleh ke 256. 256 Kitabul At'imah, makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa birahmi dharani amin. Kitabul At'imati. Kitabul At'imati halaman 256. Ini kitab pada menyatakan barang yang halal dan yang haram memakan dia daripada segala makanan. Nah ini paling penting ini. Makanan yang haram, makanan halal dan makanan yang haram. Termasuk binatang ini. Binatang apa yang boleh dimakan? Yang halal dan yang haram. Bermula mengenal halal, mengenal yang halal dan yang haram daripada makanan itu wajib hukumnya. Ini kada sembahyang aja, nah wajib. Ini wajib juga ini lah. Tahu ini halal, ini haram. Nah, mengenal itu wajib. Cuma halal itu kena ada dua macam sama haram. Ada halal makanannya memang halal, barangnya, bendanya halal. Dan yang kedua, mendapatkan benda itu dengan jalan halal, duitnya halal. Lamun bendanya halal tapi mendapatkannya duitnya haram, iya dia haram juga jadinya. Sama haram, ada bendanya haram, biarnya duitnya halal
tetap benda itu haram. Atau bendanya halal aja tapi duitnya yang menukar itu haram, ya jadi haram juga. Nah, itu dua macam itulah. Jadi mengenal halal haram daripada makan itu wajib kita tahu. Maka yaitu setengah daripada selebih-lebih muakkad. Muakkad paling dikuatkan daripada segala yang muhim. Muhim itu penting ya kita pada agama. Muhim yang sangat penting, makanan halal dan haram itu diketahui pada agama. Karena adalah pada memakan atau meminum yang haram itu janji siksa yang amat sangat. Siapa makan yang haram, siksanya besar. Atau minum sama. Siksa yang amat sangat, yang telah mengisyaratkan kepada setengahnya oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyulahmin. Di sini ayyulahmin. Ada jadi riwayat lain kullu lahmin, ada jawab. Sini ayyulahmin nabata min haramin pannaru aula bihi. Ayyulahmin nabata min haramin pannaru aula bihi. Aula, yakni barang mana, apa aja daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Daging manusia maksudnya. Daging manusia lah tumbuh daripada yang haram, dimakani yang haram. Jadi daging itu haram namanya, maka api neraka terutama dengan dia. Jadi bila daging dimakani dengan haram, daging berasal dari makanan haram. Kan daging dari makanan jadi darah jadi apa? Daging. Nah, asalnya haram, maka neraka lebih utama baginya dengan dia. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi hati-hati bangetnya kalau sudah makan haram itu. Haram makanan. Bermula dalil yang menyebutkan hukum halal dan haram itu firman Allah Ta'ala di Quran. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surah An-Nisa wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yakni menghalalkan Allah Ta'ala bagi mereka itu akan segala makanan yang baik, thayyibat, thayyibat yang baik, yang keinginan nafsu. Jadi thayyibat itu makanannya yang baik dan selera, cocok selera. Nah, thayyibat ngerayan, yang baik-baik. Dan diharamkannya atas mereka itu segala yang jahat. Jahat itu ya nang kada haram hukumnya lah, jahat nang kada bagus tu ya. Yang kebencian nafsu kada ketuju. Nah, dan lagi firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa yas'alunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Yakni lagi akan menanya mereka itu akan dikau, wahai Nabi Muhammad. Kamu kena ditakuni orang di Tuhan, apa makanan yang dihalalkan bagi mereka itu? Mana yang halal itu kayak apa sekarang aja? Katakan olehmu wahai Nabi, ujar Tuhan, dihalalkan bagi kamu segala makanan yang baik, thayyibat lah istilahnya. Thayyibat itu baik, bagus, kada jadi penyakit. Apalagi dan cocok lawan apa? Nafsu selera. Makanan yang baik yang dibilangkan baik oleh nafsu yang sejahtera dan keinginan akan dia. Nah itu. Syahdan. Halal sekalian hewan laut. Nah, binatang yang hidup di laut, termasuk di sungai aja lah. Laut maksudnya di air, di laut, di sungai.
di danau. Semua halal sekalian hewan di laut, yaitu yang tiada hidup melainkan di dalam air laut atau lainnya. Jadi binatang itu hidup di satu aja, apa ngarannya, di laut, di air aja lah, di air aja. Kada di air darat, nah itu lain tak, di laut atau hidup di sungai atau di mana, di kolam atau apa. Nah itu bila dialih ke darat mati, nah itu halal binatang itu. Sama ada atau lainnya, atau hidup ia di darat tetapi tiada kekal hidupnya. Anu aja bang, di darat diangkat ke atas sehari-hari hidup aja bang, begitu mati juga akhirnya. Nah itu kada kekal ngarannya. Boleh halal. Jadi semua binatang air, semua binatang yang hidup hanya di air halal. Sama ada ia daripada jenis ikan yang masyhur. Jenis ikan, ayo iwak napa, sambat aja iwak napa, dia banyak lah, semua iwak itu halal semua. Bentuk ikan atau lain daripadanya, daripada bentuk ikan misalnya, tapi di air aja, di laut aja, di sungai aja hidup, nah halal. Sama ada dagingnya itu timbul atau tenggelam, nah iya juga, pokoknya bilanya hidup di air aja halal. Dan jikalau serupa ia dengan rupa hewan darat yang haram sekalipun, ia benar bentuknya ia benar anjing umpamanya lah, atau ia benar babi, tapi hidupnya di laut aja, bila diangkat ke darat mati, nah itu boleh dimakan. Halal deh. Walaupun berbentuk rupa anjing dan babi dan barang sebagainya. Anjing laut ada boleh, anjing laut lah, ngarannya anjing laut. Tapi di laut aja itu boleh dimakan, boleh. Ini di laut aja, di darat kada hidup dan barang sebagainya. Maka yaitu halal memakan dia dengan barang hal matinya. Artinya terserah aja, mati di laut juga kah, mati di ada di menombak kah, atau mati apa, pokoknya dengan apa matinya terserah aja, halal. Ya kan ada sembelihan bang, ya lo iwak tuh kan ada sembelihan bang. Walaupun ada yang menyuruhkan sunat disembelih menengganal lah, menengganal iwak sunat disembelih aja. Lain kalau binatang darat itu wajib diapakan, hilang sembelihan, wajib disembelih. Kalau iwak di laut kan ada sembelihan. Terserah barang hal matinya kayak apa aja, tergugur kayak apa, kayak ditumbak kayak apa. Nah ada nang pengecualiannya, melainkan jika ada ia binatang nang di air itu, di laut, di sungai atau di kolam, mempunyai racun. Nah, lamunnya beracun kada boleh dimakan walaupun hidup hanya di air, seperti buntal. Buntal lah. Jadi buntal kada boleh lah. Kenapa kada boleh dimakan buntal? Nya beracun jar. Nah, ada dalam di anu itu ada racun. Jadi racun itu di mana aja bang lah. Buntal ada boleh. Sebutkan aja contohnya sini buntal aja nah. Atau ada lagi bapak binatang nah hidup di air tapi mengandung racun, nah itu kada boleh dimakan. Atau memberi mudarat pada akal atau badan. Nah ini bisa ada deh. Ini iwak anu ini kada kau dimakan, bila dimakan bisa ini umpamanya lah, menurut pemeriksaan kesehatan umpamanya, bila makan penyakit ini timbul, nah itu bisa jangan dimakan dah, mendorot bang. Itu napa aja bang, pada musim binatang apa aja bila jaga memberi mendorot kada boleh. Nah, baik pada akal atau pada badan. Karena firman Allah Taala, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum lis-sayyarah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan Allah bagi kamu perburuan laut, binatang di laut,
dan memakan perburuannya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memadahkan ini dalilnya bahwa binatang laut itu halal. Huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Maitatuhu. Laut itu airnya suci, ya. Lagi halal mayatnya, binatangnya, ya. Laut cuma rasanya mana ada sedikit apa? Banyak laut lah, rasa banyak laut. Masin lah. Nah, tapi halal. Dan binatang yang di dalamnya itu halal semuanya. Dan diketahui daripada itu halal isi tiram. Tiram apa? Kita siput kah nyebut kita? Lailah tiram. Tolok tiram. Indong mutiara, ya. Ada di kan nang bak kelopak tuh. Karena sekalian hewan itu hidup di dalam air juga dan tiada kekal hidup di darat. Apa ngarannya orang ini? Kayak modesi anesihi itu ya, nah tiram ya lah kita. Indong mutiara dan tiada ia mempunyai bisa, kada berbisa, kada beracun. Tetapi jika ada satu bagai daripadanya yang hidup di darat atau ada mempunyai bisa racun, itu jadi haram juga jadinya karena racunnya itu tadi lah. Nah. Dan haram sekalian hewan yang hidup di dalam air dan di darat, ini dua-dua hayun fid darain katanya, hidup di dua alam, di daratan hidup juga, di banyu hidup juga, maka hukumnya haram. Seperti penyu bidawang lah, penyu bidawang tuh beri sana kayo lah. Cuma aneh lah, intalonya pak telur halal. Nah ini telur penyunya haram. Intalonya semua telur hukumnya halal asal jangan memberi mudarat. Telur apa aja, apalagi telur asin mungkin. Telur penyunya haram, tapi telurnya ada apa? Dan masih telur, mun sudah baik buikong itu kada lagi itu rusak namanya. Nah, jadi penyu haram, intalonya kada apa-apa. Bidawang, inilah bidawang. Biuku, nah iyalah bidawang biuku tuh kurang lebih aja nih lah satu jenis. Dan kura-kura, nah. Dan bilangkis apa lah? Ada yang ngarannya bilangkis ya. Dan dipda itu katak kodok. Nah kodok tuh haram. Nang batis panjang tuh bang Jar, sama ya. Nang batis panjangnya, pokoknya bila hidup di dua alam, dia di daratan hidup, di laut hidup, air hidup, itu haram kada boleh. Dipda, katak, kodok, karena ditegah daripada membunuh dia. Janganlah ditegahkan daripada membunuh dia aja. Kodok jandian aja lah, di sini lah. Mun kada membinasa. Dan timsah tuh buaya. Ini buaya. Karena hidup buaya itu di mana? Kada duanya, dalam air dan di luar, di daratan. Buaya. Dan nisnas itu suatu hewan seperti rupa manusia tetapi melompat atas sebelah kaki. Sini kada ada kita di daerah sana lah. Seperti satu kaki dan baginya satu mata, keluar di dalam air dan berkata-kata ia dan membunuh akan manusia apabila bertemu dengan dia, dan diperoleh di jazirah negeri Cina. Oh Cina, di sini ada nisnas itu. Dan saroton itu kepiting. Nah, kepiting itu haram. Nya hidup dua alam. Lain napa nang anu tah? Pak
rujungan, rajungan. Nah itu boleh tuh, rajungan itu di anu aja hidup di laut aja. Ada beda. Kepiting lain anunya, bentuknya gini lain. Kepiting haram. Nah, adanya nah. Adapun rujungannya ada sambungannya. Rajungan kalau nyebut lah, rajungan itu halal. Kan? Jadi karena beda bentuknya. Pindah ya benar kepiting mirip-mirip lah. Mirip sedikit loh kepiting. Cuma ini hidup hanya di dalam air. Lagi tiada mempunyai bisa. Kalau kepiting itu ada bisa. Wisa juga orang nyebut. Dan haram ular. Nah, ular apa aja tuh? Ular. Karena ini bisanya itu racun. Dari karena ia mempunyai bisa ular. Dan jika tiada hidup melainkan dalam air jua sekalipun, jadi kan bisanya itu. Jadi ular hanya dalam air jua aja. Tapi tetap haram karena ada bisa. Dan haram melainkan air jua sekalipun. Adapun balut namanya balut iwalut balut lah sini namanya belut. Nah, sini walut tuh halal. Nah, adapun walut yaitu halal. Kenapa jadi halal? Karena tiada hidup ia melainkan di dalam air jua dan lagi tiada memberi mudarat. Nah, ini bagusnya orang walut banyaklah. Ini kan ada berbisa tuh walut. Ada mirip lawan iwak keli mirip lah. Nah, walut. Maka itu bisa jadi obat tuh walut tuh lah. Orang ada penyakit kulit aja lah. Dimakani walut sekali ya. Sangakan walut minggu. Ada yang mengadakan obat, nah bisa tuh. Pokoknya bila ada obat dah tetap aja boleh karena kadang mengandung racun. Nah itu halal. Demikian lagi haram kalambuai. Nah kalambuai haram dan kandang apa? Karena bahwasanya ia kekal hidup di darat. Ya, kalambuai. Adapun lilang dan sihi, maka jika tiada kekal hidupnya di darat halal. Sihi. Nah, jika kekal hidup di darat maka jadi haram namanya. Adapun hewan yang bernama danilas yang dapat di negeri Mesir, sini kadalah itu bersalah-salahan ulama pada halalnya. Kata setengah ulama halal, karena tiada hidup melainkan dalam air. Ini kaul yang ditematkan Syekh Khatib Syarbini, Syekh Ramli dalam Mughni Nahya dan berlaku atas Syekh Damiri dan kata Syekh ulama, kata sebagian ulama, setengah ulama, danilas itu haram karena ia asal daripada kejadian soroton kepiting. Ada ngarannya di kada dari kita di sini kada di Mesir aja ada. Danilas itu bukan kalambuai, bersalahan dengan sangka mereka. Karena danilas tiada hidup melainkan dalam air jua. Yang disebutkan Syekh Damiri dan Syekh Khatib Syarbini dalam Hayatul Hayawan dan Mughni. Adapun kalambuai itu lama hidupnya di darat. Nah, jadi kada boleh. Kalambuai itu lama hidupnya di darat dengan musyahadah disaksikan. Dan diistimalkan bahwa danilas itu keima atau indung mutiara atau tiram atau karang atau sebagainya seumpamanya. Dari karena ia tiada hidup melainkan di dalam air jua. Maka jika ada ia keima atau indung mutiara atau tiram, itulah ain danilas. Dan ada ia seumpama danilas berlaku hilaf. Wallahu a'lam. Itu saya di Mesir tadi, binatang sini kada ada. Nah itu binatang apa? Nang kita kisahkan semua dalam air lah. Nah, bermula segala binatang yang di darat, ulang, yang di darat saja, yang halal memakan dia yaitu onta. Oh, onta. Sini kada ada bang lah di Arab sana onta. Misalkan makan daging onta,
Unta, sapi, malah kerbau. Tapi dia anu pang, kena tau disembelih bang lah, tu anunya dulu. Kerbau hutan atau negeri, nah, anu kerbau hutan atau kampung negeri, kambing, ya juga kambing, kuda, menjangan, dan kijang. Beda kah menjangan lawan kijang tuh? Ada beda sedikit lah, menjangan lawan kijang lah. Kalau menjangan itu apa nang panjang, kijang. Demikian lagi halal keledai. Itu hati-hatilah anu barisnya lah, keledai. Jangan keladi kan membaca. Keledai hutan. Tiada keledai negeri, kampung. Keledai. Ini bahari ada orang salah baca ini. Keledai dibaca keladi. Haram keladi kampung je. Halal keladi hutan. Haram aja. Ya nang turun ke rumah. Habis ampun mintuha di anu ditabosnya. Mintuhanya bertanam keladi. Salah baca itu bang. Keladi hutan, orang keledai. Binatang keledai hutan boleh, tapi keledai kampung kada boleh, kan? Keledai. Sini kita keledai juga keledai. Nah, ada kita kuda aja sini. Demikian lagi halal dobu. Dobu itu anu apa? Di sini kan ada jodoh biawak mirip, tapi lain biawak lah. Ada mirip biawak mirip. Karena hadis bahwasanya ia perburuan yang dimakan, dan lagi karena bahwasanya taringnya dhaif, tiada memangsa dengan dia. Setengah daripada kelakuannya ajaib bahwasanya ia setahun laki-laki, setahun bini. Oh, bisa balik itulah. Kan ada binatang itu setahun laki-laki, setahun bini-bini. Dan lagi bahait. Nah, kan ada binatang lah haid. Siapa namanya? Dobu. Saya kada kita sini. Dobu kan sudah. Dan halal lagi dob. Nah ini mirip, tapi bukan biawak, mirip. Yaitu hewan yang ma'ruf di tanah Arab seperti kelakuan biawak, tetapi pendek kakinya, tangannya pendek, kaki dan tangannya pendek, ekornya. Dan bagi yang laki-laki 2 kemaluannya, jakarnya 2. Bagi yang perempuan 2 juga. Dan tiada tinggal giginya hingga mati ya. Di sini kada ada. Nah, karena bahwasanya Nabi SAW adalah beliau menetapkan ia akan sahabatnya yang memakan mereka itu akan dia di hadapannya dan tiada ditegahan. Jadi sahabat makan binatang dob tadi, Nabi melihat, mengetahui, tapi sidin kada menangati. Nah itu jika ditangati sidin berarti kada boleh. Mbah, kenapa sidin jadi kada makan dan tiada ditegahkannya akan mereka itu daripada memakan dia. Kemudian maka ditanyakan halalnya dan hanya tiada dimakan Nabi akan dia karena belum biasa. Jadi boleh aja dimakan, cuma sidin kada makan karena sidin kada biasa. Nabi kada biasa makan itu, jadi kada umpat sidin makan toh. Tapi sidin ada di situ. Ini ngarannya anu apa? Nang menyaksikan toh Nabi itu masuk hadis toh. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan penyaksian Nabi. Jadi bila sidin kada meragur berarti boleh toh. Nah, masuk. Dia cuma sidin kada biasa aja lalu kada makan. Demikian lagi halal arnab. Nah, arnab ada sokos lah. Apa orang baru nyebut? Kucing gernat kah? Apa? Kelinci ya, kelinci. Ada orang situ menyebut kucing gernat ya. Mun kucing ada boleh loh. Kucing kelinci lah. Arnab kelinci. Karena bahwasanya Nabi SAW memakan ia daripadanya. Karena Nabi pernah makan itu. Lihat Bukhari, itu hewan yang pendek 2 tangannya dan panjang 2 kakinya, yalah. Pendek tangannya, kakinya panjang. Nah, kita sini ada jarang lah kelinci. Demikian lagi halal
sa'lab. Sa'lab itu pelandok. Pelandok lah. Pelandok juga lah. Ini pelandok binatang nang anu jar. Cerdas. Oh, binatang nang pintar. Pelandok. Karena bahwasanya ia sang daripada hewan yang dibilangkan thayyib, bagus saja. Ada hadis yang menyatakan haram, ujar Sidin. Ada 2 hadis yang menyatakan haram, itu sangat dhaif. Jadi kada diambil. Pelandok, sa'lab, sa'lab. Demikian lagi halal yarbu. Yarbu itu hewan yang sangat panjang 2 kakinya dan pendek 2 tangannya. Warna tubuhnya seperti warna kijang. Karena bahasanya sangat daripada thayyibat dan lagi taringnya dhaif. Sini ada kan kita tahu nah. Demikian lagi halal kunfuz. Dhammah qaf kunfuz dan sukun nun. Kunfuz yaitu landak. Landak lah. Landak. Tersebut dalam kitab Hayatul Hayawan, kunfuz itu 2 bagai. Suatu yang besar seperti anjing yang ada pada bumi Syam dan Irak. Kedua yang kecil seperti tikus ada ya pada bumi negeri Mesir. Sini kada tahu lah. Nah. Demikian lagi halal sanjab. Sanjab yaitu hewan seperti yarbu, terbesar daripada tikus dan bulunya halus lagi lembut kulitnya. Apa sanjab ini anu kah? Ya anu kah sanjab ini? Tupai kah? Nah, tupai. Tupai itu halal. Tupai. Coba lihat ya anunya. Seperti yarbu, terbesar dari tikus, bulunya halus, lembut kulitnya. Diperbuat baju yang memakai dia. Segala mereka yang mempunyai keluasan di negeri Istanbul jangan sana lain. Istanbul sini lain. Istanbul di Turki itu. Syam, Mesir adalah banyak wujud hewan itu di negeri So'aliqah, Soqolibah entah, dan negeri Turki. Di sini kan ada. Demikian lagi halal qoqum dengan fathah qaf yang kedua, yaitu hewan yang serupa dengan sanjab, kulitnya diperbuat baju. Sini kada diolna. Demikian lagi halal panak. Apa itu? Fathah qaf dan nun, yaitu hewan yang diperbuat baju, kulitnya diperbuat baju karena halus, lembut dan halal samur. Fathah sim dan mim berdasir, yaitu hewan yang serupa dengan sinur. Nah, bisa. Dan haram bagol dan keledai tadi. Keledai negeri dan tiap-tiap yang mempunyai taring yang kuat yang menguasai dengan dia seperti macan. Nah, ini macan. Macan itu macan apa aja? Macan dahan, macan pokoknya macan yang besar, macan dahan, beruang. Wah, ini bukan nang apa nih binatang-binatang anu aja nih. Haram. Gajah singa, ya, singa, anjing, wah, babi, nah anjing, babi, kera, warik, ya, badak, badak, kubang, kucing, kucing hutan, kucing negeri. Dan barang-barang, bisa melihat barang-barang itu di anunya, di sungai lah, di pinggirannya lah, ada barang-barang, bahasa bahari barang-barang. Dan musang, musang haram. Tengkalong, apa? Tengkalong kah? Tengkalong. Dan tupai. Nah, tupai adalah ada tadi sanjab tuh apa? Berarti mirip aja tuh, kada tupai yang itu. Wah, mirip aja tupai langsung sini nah. Tadi kan sanjab kita mirip tupai. Kan jadi ngalih jual lah. Sini jelas nah. Tupai. Nah, jelas. Jadi kada boleh dia Pak. Kada boleh dipakan. Tupai. Tenggiling, ya, tenggiling. Katak. Ya tadi sudah ada katak. Kongkong sama leh. Kongkong. Ini bunyinya kongkong. Nah, cecak, cecak.
haram. Teke, ya take, nah, ada tulisannya lah, ada cecak teke, nah, dan bingkarongan, bingkarong. Dan haram semua tadi. Haram dimakan tiap-tiap hewan yang disunatkan membunuh dia. Hewan yang disunatkan membunuh, bila membunuh disunatkan berarti berpahala tuh, seperti ular. Jadi baguslah ular tuh kalau dibunuh. Kita jangan bunuh, melihat aja buka. Bunuh ular. Nah, ular. Kalau kawa bunuh aja mati ular. Kala, ya juga kala. Gagak, gagak ini burung leh, yang belang. Dan tikus, tikus tuh disuruh apa? Disuruh bunuh. Tyron. Dan tiap-tiap binatang yang memberi mudarat, nah, sunat dibunuh, sunat dimati. Binatang yang memberi mudarat seperti hilipan, ada kita nyamat halilipan, ya hilipan. Nah, pokoknya bisa menyangat apa itu, ya aja penyangat tuh ya gitu lah. Nah, mun kau kita mati aja tuh, berpahala hukumnya sunat. Dan haram kalamabar, ya kah? Alimandar, ya lah. Alimandar kalipan kah? Kita aja kalipan lah. Alimandar. Nah, ada beda-beda tuh anunya lah. Yang bakal autor haram tuh. Cacing, ya aja. Cacing. Kasusuruk. Nah, kasusuruk. Kasusuruk. Jengkrik. Nah, jengkrik. Samut, nah, samut tuh haram, dimakan haram. Mundi kukur dia anu pengen apa jel? Banyak, bah, 2 ikong samut. Lamun inya gugur seorang, kada apa-apa. Lah, ambil samutnya, jangan dimakan pang samutnya. Kalau bang banyu misalnya ada secangkir, ada samut, situ 3 ekong, ambil samutnya, banyunya boleh dia apa? Itu dimapakan. Nah, tapi mun anu sudah buang aja, kada banyak gitu. Nah, tapi lamun samutnya tetap kada boleh dia apa? Ada boleh dimakan samutnya. Banyu nang kena samut gugur, tapi gugurnya kada, gugur seorang. Lamun seorang membuat lain pulang itu jadi najis ya semua kan. Bersengaja ngarannya. Samut, lipas, nah, penyangat, tabuan, tabuan, kumbang, karawai, no, wanyi dah, wanyinya, wanyinya itu, apa katanya, wanyinya itu kada boleh. Kalau anunya madunya itu obat. Nah, inilah wanyinya haram, gak boleh makan wanyi. Lain intalu wanyi nang masih balok ya, semua intalu tuh halal. Jangan berbentuk masih apa? Kada kelihatan kepala apa belum ada lagi masih intalu. Itu boleh. Nah, madunya itu malah apa? Malah obat jadinya ya. Yakhruju min butunihim yakhruju min butunihim syarabun mukhtalifun fihi syifaa'un linnas. Di Quran tuh yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya syarabun, dari perut wanyi, syarab minuman, fihi syifaa'un linnas, syifa. Syifa itu apa? Obat. Yaitu madu tuh. Kan Quran menahkan tuh. Jadi madu obat itu udah di Quran. Tapi anunya wanyinya haram. Lalat, ya juga beranga, nah, nyamuk, rangat, apalagi bari-bari, ya lah, bari-bari, dihurung bari-bari aja. Nah, ulat wanyi nang sudah jadi kelihatan yang jadi wanyi. Dan pacat, nah pacat lah. Pemengkak itu kandung, enggak salah, gendang lawa,
Apa? Gandong, lawas, patang, apa itu? Nah itu semuanya hukumnya haram. Ada boleh dimakan itu. Nah, ingat situ dulu lah kita baca kalau ini. Nah, banyak lagi lah. Sedikit lagi bisa. Haram sekalian burung yang menyambar dan mencabut makanan dengan kuku. Yang makan ulun kuku. Seperti Raja Wali. Wah, Raja Wali, halang, tambuno, ya kan? Tambuno juga. Nuri, burung nuri itu haram lah. Kakatua, ini Datuk Lampayan menulisnya lah. Nuri, kakatua, etet kah? Alif tak, etet juga lah. Burung etet je. Serindit, nah, apalagi itu tancur. Oh tahu nah, kalau bisa melihatnya. Tersebut dalam kitab Hayatul Hayawan, ada spesial kitab Hayatul Hayawan, kehidupan hewan. Oh, itu orang belajar ibu. Bagi Syekh Damiri, bahwasanya halal gitos. Gitos yaitu burung yang menyelam dalam air karena mencari ikan. Oh, maka akan makanannya apabila diperolehnya ikan, dibawanya timbul, maka dimakannya akan dia. Maka itu halal. Dan jika lama masa menyelam sekalipun, itu seperti apa itu? Adakah di sinilah? Dan haram bagosah, burung yang putih yang lambat terbangnya. Burung apa? Kalayangan kah? Lain lah. Lain kan kalayangan ada pulang tuh. Burung apa ini? Bagosah, burung yang putih lambat terbangnya, haram. Tiong, nah burung tiong tuh yang anu lah, macam bersuara tuh lah. Orang lalu cagur aja. Bisa menuruti bahasa. Demikian lagi haram burung merak, kelawang, kelumpang, kelawar, kelawar, tuling, apa ini? Bubut, nah, burung bubut, takut, apa? Takut ya kah? Takut. Dua kucing takut ya. Nah, ketutupi haram juga. Demikian lagi haram burung yang ditegakkan daripada memundung dia seperti belatak, burung apa nih? Belatak kah? Dan burung kalalayangan. Burung yang ditegah, demikian lagi haram burung yang ditegakkan daripada membunuh dia seperti belatak dan burung kalalayangan. Burung kalalayangan adalah itu haram hukumnya. Nah itu haram. Kena sambungannya yang halal pulang. Ingat situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.